هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk menelaah sebuah athar dari seorang sahabat yang bernama Jundub ibnu Abdillah. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam sunannya, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan athar ini adalah sahih insyaallah. Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, redaksinya sebagai berikut: qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu futyanun hazawirah fa ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-qur'ana thumma ta'allamna al-qur'ana fazadna bihi imana. Demikianlah ungkapan yang disebutkan oleh seorang sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yaitu yang bernama Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung, yang dalam kesempatan yang sempit ini kita akan mencoba untuk menelaah ungkapan Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa sahabiyun jalil, beliau adalah sahabat yang mulia. Di dalam ungkapan Jundub bin Abdillah ini terdapat beberapa pelajaran bagi kita. Beliau berkata, kunna ma'an nabi sallam, kami selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau melakukan mulazamah, selalu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu futyanun hazawirah, dan kami adalah para pemuda akuya yang masih kuat. Artinya para pemuda yang masih kuat fisiknya, energinya, hafalannya, pemahamannya. Fata'alamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'ana, maka kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran.
Tsumma ta'allamna al-Qur'ana, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana, maka dengan sebabnya kami bertambah iman. Artinya dengan sebab tadabur dan tilawatul Quran, maka bertambahlah iman kami. Demikianlah redaksi hadis yang mulia ini. Itu hadis atau athar dari seorang sahabat yang bernama Jundub ibnu Abdullah. Dalam riwayat yang lain, artinya Imam Baihaqi menyebutkan dalam riwayat lain, ada tambahan, wa innakumul yawma ta'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman. Dan kalian sekarang, yaitu para sahabat, mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Ini asar dari Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau mengatakan, kami orang yang selalu bersama dengan Nabi SAW, dan dikala itu kami masih masa muda, di masa-masa kuat fisik, kuat hafalan, maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Lalu kami mempelajari Quran, maka bertambahlah dengan sebab itu iman kami. Dari riwayat Baihaqi dan asar dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, fihi fawaid. Di sini ada banyak pelajaran. Yang pertama, inna lil ilmi majalis. Yang pertama, sesungguhnya ilmu itu bersama majelis. Wa fihi dalilun ala masyru'iyati ityanil majalisil ilmi wa yanbaghi lil alim an yaj'ala waqtan lil ilmi. Di dalam hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, bahwa ilmu itu bersama majelis. Dan dalam athar ini menunjukkan tentang disyariatkan bagi setiap muslim untuk mendatangi majelis ilmu. Dan selayaknya bagi orang-orang alim, para mudarris, para muallim, orang-orang alim, untuk membuat majelis ilmu. Wa majalisul ilmi huwa majlis dzikru halali wal haram, dzikrul iman wa tauhid. Dan majelis ilmu itu adalah majelis menyebutkan halal dan haram, majelis yang di dalamnya menyebutkan iman, tauhid. Itu yang dimaksud dengan majelis ilmu. Oleh sebab itu, kita lihat dalam beberapa hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyebutkan
di antara sekian tugas para malaikat, wa alaqatul malaikati bil mu'minin, dan hubungan para malaikat dengan orang-orang beriman itu berkaitan dengan majelis ilmu. Seperti hadis yang berbunyi, hadis ini hadis populer dan antum sering mendengar, innal malaikata tatadau ajnihataha li talabul ilmi ridwan bima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat turun dari langit dan mereka merendahkan sayap-sayapnya, menghempaskan sayap-sayapnya. Mereka mendatangi majelis ilmu karena mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para pengajar dan para pencari ilmu. Artinya para malaikat menyenangi orang yang mengajarkan ilmu dan menyenangi para thalabul ilmu. Maka ini adalah majelis yang mulia, majelis yang agung. Dalam hadis juga dikatakan bahwa di antara para malaikat ada malaikat yang dinamakan malaikat as-siyahiyun, para malaikat yang tugasnya berkelana. Artinya mereka melakukan perjalanan di muka bumi ini, berjalan. Mereka mencari majelis ilmu seperti majelis ini. Setiap mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka mengatakan halummu ilaina. Bahasa kita kemari. Mari kita berkumpul di sini. Hal ini menunjukkan bahwa majelis ilmu majelis yang sangat agung. Dan majelis ilmu itu majelis yang penuh dengan berkah, karena didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, antum dengar hadis innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi jawfil ma wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di dasar air, dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini adalah kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Kalau antum merasa senang ketika satu perkumpulan dihadiri seorang bupati, dihadiri seorang gubernur, apalagi dihadiri oleh seorang presiden, kita merasa bangga. Bahkan di zaman now seperti ini, antum akan selalu selfie dan bikin status kajian disaksikan Bapak Kapolda. Oh, antum selfie setiap ini gini. Tapi yang hadir majelis ilmu itu lebih mulia dari mereka semua, yaitu para malaikat. Dan para malaikat beda dengan hadirnya manusia, karena hadirnya manusia tujuannya duniawi umumnya. Ya. Seorang pejabat, gubernur atau bupati, ya umumnya hadir di majelis ilmu ketika mereka mendekati masa jabatannya berakhir. Mereka berharap ya tahun depan atau periode berikutnya mendukung lagi. Gitu. Maka umumnya orang itu ada di majelis taklim, di orang-orang yang dikatakan penting, ketika mereka ada sesuatu. Sehingga mereka kenal ketika mereka butuh, dan mereka tidak mengenal kita ketika mereka udah punya jabatannya umumnya. Dan ini manusia. Tapi para malaikat, mereka datang tidak punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Yang utama mereka akan mendoakan kita.
dan mereka mentaati Allah. Ini kemuliaan majelis ilmu, keutamaan majelis ilmu. Maka seyogianya orang-orang mukmin mencintai majelis ilmu sebagaimana para malaikat mencintai majelis ilmu. Dan dalam riwayat ini menunjukkan bahwa wajib setiap mukmin menjadikan bagian waktu dari hidupnya adalah berada di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang mengenalkan kita hidayah, yang mengenalkan kita tentang ilmu. Maka oleh sebab itu, lihat dalam Sahih Bukhari, lihat dalam Sahih Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim adalah berbicara tentang majelis ilmu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berkumpul, maka diajarkan 3 tingkatan tentang din: Islam, iman, ihsan. Sehingga dikatakan oleh para ulama dari hadis ini, al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi dan mesti ada tempatnya ilmu itu dan dihormati, ada majelisnya dan dihormati. Imam Bukhari membuat judul bab At-Tanawub fi Talabul Ilmi, bab bergantian dalam mencari ilmu. Bahkan Imam Bukhari membuat judul dalam sahihnya tentang ilmu, bab kecemburuan para wanita kepada kaum laki-laki tentang ilmu. Kata mereka, ghalaba alaina rijal, kaum lelaki telah mengalahkan kami tentang ilmu. Maka para wanita di saat itu meminta kepada Nabi SAW untuk membuatkan majlis khusus bagi mereka. Pak wa'adahunna, maka Nabi SAW menjanjikan kepada mereka untuk membuat waktu khusus tentang ilmu dan memberikan nasihat khusus. Lalu nasihatnya adalah tentang, Nabi SAW mengatakan, aku telah melihat neraka, lalu aku melihat penghuni yang paling banyak adalah wanita. Maka sehingga banyak wanita yang menangis di kala itu ketika diperingati tentang hadis ini, sehingga mereka pada bersedekah, ada yang bersedekah dengan antingnya, dengan gelangnya, dengan kalungnya. Ya. Di sini adalah majelis ilmu dan keutamaan. Ini adalah poin yang pertama. Sehingga ada majelis ilmu, adab majelis ilmu. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan dua hal penting di sini. Pada bagian yang kedua apa? Bahwa masa keemasan mencari ilmu itu di masa muda, di masa kecil. Jadi masa keemasan mencari ilmu di masa kecil. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan seyogianya para orang tua, kaum muslimin punya perhatian ala sigor kepada anak-anak kecil. Karena di sini dikatakan wa nahnu futyan hazawira ai aqwiya. Kami adalah pemuda-pemuda sebaya yang masih kuat. Dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang selain Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka umumnya yang menjadi ulama-ulama para sahabat itu adalah sigor, yaitu yang ketika belajar kepada Nabi SAW adalah kecil. Jadi berumur muda, berumur sebelum dewasa. Ka Abi Hurairah, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Zubair, wa ghairihim. Dan umumnya para sahabat yang menimba ilmu dari Nabi SAW
dan setelah itu menjadi para periwayat hadis dan menjadi orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Mereka adalah sahabat-sahabat yang umurnya sangat muda, bahkan kecil, belum dewasa, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Zubair, semisal mereka itu adalah anak kecil. Dan di masa itulah kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman, dan kuatnya melekatnya sesuatu pada seseorang. Ya. Di sini menunjukkan bahwa hendaklah ya, mengejarkan ilmu sejak kecil dan belajar ilmu sejak kecil. Nah, kita lihat di sini beberapa kisah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana yatiman. Beliau adalah seorang anak yang yatim di kala itu. Dan beliau dididik, dibina, hidup bersama Nabi SAW. Dan beliau menjadi pembantu Nabi SAW, khadimu Rasulullah SAW, itu asra sanawat. Jadi sekitar 10 tahun. Jadi menjadi pembantu Nabi SAW, hidup bersama Nabi SAW. Sehingga beliau didoakan oleh Nabi SAW dengan 3 doa: banyak harta, panjang umur, dan banyak anaknya. Ya, anaknya 125 ya. Umurnya lebih dari 100 tahun. Dan Anas bin Malik ini hartanya banyak ya. Sampai kurmanya berbuah bukan hanya satu musim. Jadi satu musim bukan sekali. Dan kambing-kambingnya beranak bukan berarti setahun sekali, sering. Banyak hartanya. Nah, kita ambil contoh satu pelajaran dalam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika udah tua dan mendekati masa wafatnya, itu kalau jalan senantiasa menyalami anak-anak kecil. Assalamualaikum, assalamualaikum, dengan anak-anak kecil. Sehingga ada sejumlah orang, imam sahabat atau tabi'in, menegur beliau. Mereka mengatakan, kenapa engkau itu mengawali anak kecil salam? Semestinya anak kecil yang menyalamimu. Gitu. Faqala hakada alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu yusallimu ala al-aulad. Maka beliau mengatakan, demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajariku. Dan demikianlah aku melihat baginda misalnya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa pembelajaran di waktu kecil itu sangat kuat dan tertanam dalam diri anak. Ya, ini yang dinamakan at-ta'lim bil qudwah. Mengajar dengan contoh, bukan dengan kalimat saja, bukan dengan orasi, ya, tapi mengajari dengan memberikan suri tauladan. Ya. Maka beliau mengamalkan amalan ini karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Sehingga begitu jelas. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum dewasa, antara umur 7 tahun, 10 tahun. Beliau satu ketika sengaja tidur di masjid dan menunggu Nabi SAW keluar dari kamarnya. Beliau memperhatikan semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di kala malam tersebut. Ya, di antara peristiwanya apa? Nabi SAW sholat, faqumtu
an yaminihi, maka aku berdiri di sebelah kanannya. Jadi aku berdiri di sebelah kanannya. Fa akhadani, yani bu'iduni, fa ja'alani an yamini, afwan. Jadi beliau berada di sebelah kiri, maaf. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau ikut sholat malam berjamaah dan beliau berdiri di sebelah kirinya. Jadi berada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah itu di waktu itu. Maka Nabi SAW menarikku, yaitu menarik telingaku. Maka beliau menjadikanku di sebelah kananku, sejajar dengan beliau. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan waqad nahaztu lil ihtilam. Waktu itu ya umur-umur mendekati untuk mimpi, artinya untuk dewasa. Lalu beliau mengatakan, maka aku tidak pernah lupa katanya kejadian ini. Demikianlah salat berjamaah jika berdua. Jadi Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas di waktu kecil, mengajarkan sholat, praktek sholat, cara sholat berjamaah di waktu itu. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah aku tidak lupa lagi setelah ini. Atau beliau mengatakan, demi Allah aku tidak pernah salah lagi. Kalau sholat tahu seperti ini. Karena ini pembelajaran. Dan ini kehidupan para sahabat. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah, Salamata ibnu Aqwa. Disebutkan bahwa Nabi SAW duduk dengan anak kecil. Di situ ada beberapa sahabat, lalu makan dalam satu nampan. Jadi makan dengan satu nampan. Ya. Artinya nampan ini piring besar gitu, yang cukup untuk 10 orang kenyang. Jadi apabila makan 10 orang maka kenyang. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang belum paham kode etik makan berjamaah. Maka dia makan dengan mengambil bagian orang dan tidak mengucapkan bismillah. Maka Nabi SAW memegang tangannya lalu mengatakan, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul bima yalik. Wahai anakku, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang di depanmu. Lalu anak ini mengatakan setelah itu, demi Allah aku teringat dengan pembelajaran ini. Dan aku ingat teguran baginda Rasulullah. Dan sampai akhir wafatku aku tidak pernah makan dengan tangan kiri. Nah, kalau para bapak sekarang jamaah umumnya makan dengan tangan kiri gitu ya. Dan refleks gitu ya. Makan, minum, ngerokok ya. Bukan rokok boleh ya. Apa saja dengan tangan kiri. Kenapa? Karena sejak kecil itu ya. Ya. Maka lihat di sini bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka belajar sejak kecil. Sehingga ada ungkapan seorang syair apa? At-ta'allumu fi sigari kanaksi alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi karena masa keemasannya, fisiknya kuat, hafalannya kuat ya. Beda dengan kita-kita ini belajar udah tua ya. Ya, udah loadingnya udah agak lama gitu ya. Mata udah berkunang-kunang gitu. Kalau duduk lama udah segaranya penyakit gitu ya. Pengen ngelonjor kakinya ya. Semuanya udah ada penyakitnya. Ini lain gitu ya. Ini para sahabat kecil. Dan mereka yang menjadi orang-orang besar. Dan lihat contoh yang keempat, kecerdasan Abdullah bin Umar. Dalam Sahih Bukhari dalam bab ilmu disebutkan bahwa Nabi SAW pernah
mengajari ilmu dengan cara bertanya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu satu pohon yang tidak jatuh daunnya gitu. Itu perumpamaan mukmin. Maka sejumlah para sahabat ada yang menjawab, itu pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah. Maksudnya adalah pohon bidara salah satunya. Lalu di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Lalu Abdullah bin Umar, anak kecil waktu itu, belum dewasa, masih kecil. Maka telah terbetik dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma, syajaratun nakhl. Tapi berhubung ada bapakku dan ada orang tua yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, maka aku enggan untuk berbicara di saat itu. Jadi lihatlah di saat itu anak-anak muda, bahkan anak-anak yang belum dewasa itu ada di majelis Nabi SAW. Tapi bukan seperti anak sekarang ya, artinya mereka lari-lari, enggak ya, mereka udah mumayyiz ya, udah mampu untuk tahu ini majelis ilmu gitu ya, mereka hudu gitu ya, tahu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menebak dalam hatinya bahwa itu adalah pohon kurma. Lalu Nabi SAW menggambarkan dan menjawab, setelah tidak ada yang menjawab, itulah pohon kurma. Jadi kecerdasan ditanamkan sejak kecil. Kemampuan memahami, kemampuan mentadaburi diajarkan sejak kecil. Dan ini kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan dalam riwayat ini pun menunjukkan bahwa orang-orang yang mempelajari agama Allah itu memang harus orang yang zaka, orang yang cerdas. Imam Syafi'i juga berkata, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saubayyinuha bitafasiliha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wahai saudaraku, engkau tidak akan sampai kepada hakikat ilmu kecuali dengan 6 tingkatan. Apa kata beliau? Hirsun, wajtihadun, wadakaun, wabulghatun, wasuhbati ustadin, watulu zamanin. Ya. Orang tidak akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 tingkatan. Di antara 6 tingkatan ini apa? Zaka. Orangnya harus cerdas, mampu menghafal, mampu memahami, cerdas ya. Maka tidak betul kalau antum masukin anak ke pesantren. Kenapa? Oh, nilai ijazahnya kecil di pesantren kan, makanya tidak jadi ulama gitu ya. Walaupun menurut keyakinan saya tidak ada hubungannya nilai ijazah dengan kemampuan untuk menghafal dan untuk apapun ya. Jadi tidak ada hubungannya kemampuan. Bahkan namanya tes IQ tidak ada manfaatnya menurut saya. Silakan yang setuju atau tidak setuju ya, ini masalah duniawi. Penelitian menurut saya tidak ada hubungannya ya. Dan bahkan tidak begitu bermanfaat. Buat apa dites IQ ya? Yang harus dites itu gurunya bisa ngajar atau enggak gitu. Bukan dites IQ. Buat apa tes IQ? Ya. Buat apa dites IQ? Ya. Bahkan kalau dulu ya, kalau orang itu pintar matematika dan pintar fisika dinyatakan orang hebat. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak ya. Banyak orang yang pintar matematika dan fisika tidak bisa apa-apa di dunia ini. Kenapa? Ya, karena memang bukan itu ukuran orang untuk bisa ya. Ukuran untuk orang untuk bisa. Orang akan jadi akuntansi buat apa pintar matematika dan pintar fisika ya. Sekarang pakai kalkulator kok. Ya. Pakai kalkulator kan. Enggak usah pintar matematika. Enggak usah pintar sinus kosinus. Kok orang jadi akuntansi pakai sinus kosinus enggak? Enggak kan.
Nah, ini kelamaan diajarnya, tidak berguna. Bahkan kalau antum teliti sendiri ya, apa yang antum pelajari dulu ada manfaatnya atau tidak? Banyak ya. Apa manfaatnya antum tahu tunggul ametung, ken arek, ken dedes ya? Apa gunanya? Apa gunanya antum belajar ini? Belajar tentang tahu pulau-pulau di Indonesia, apa gunanya? Belajar IPS. Tahu ya pulau Sumatera, pulau Sulawesi. Enggak ada gunanya kalau sekedar antum bikin soal, sebutkan provinsi di Indonesia, disebutin oleh santrinya atau muridnya. Buat apa itu? Kalau antum tahu di Sumatera itu ada sawit, bisa ditanam ini, baru itu bermanfaat. Ya, sehingga yang nanami ladang di Indonesia orang lain. Kenapa? Karena mereka mempelajarinya bukan seperti kita belajar ya. Mereka datang ke Indonesia diukur tanahnya di sini apa gitu. Bisa ditanam apa, itu baru belajar IPS yang berharga ya. Kalau antum dulu apa belajar IPS? Ditanya petanya, ini tidak berguna gitu belajarnya. Tidak berguna ya. Jadi perlu dirobah ya. Sini ada SD ya di sini. Robah tuh SD-nya ya. Sehingga antum jadi orang-orang hebat ya. Jadi zaka, cerdas ya. Dan ini para sahabat cerdas ya, sejak kecil. Ini belajar para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka dikatakan apa? Futyanun hazawiro, para pemuda yang kuat itu, yang belajar agama itu. Beda dengan kita hari ini. Ini istimbat yang kedua ya dari kisah ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada pembelajaran yang sangat berharga. Fata'alamnal imana qabla an nata'alamal Qur'ana. Mungkin ini dipahaminya gimana nih? Belajar iman sebelum Quran. Apa Qurannya tidak dibaca? Nah, yang dimaksud kata para ulama, fata'alamnal Qur'ana fata'alamnal imana qabla al-Quran. Dalam riwayat ini menunjukkan kepada kaidah penting bahwa belajar itu bil aham fal muhim. Bahwa belajar itu wajib menempuh tingkatannya dari mulai yang terpenting kemudian yang setelahnya. Dalam ungkapan Jundub bin Mabilah dan sahabat-sahabat yang lainnya, kami belajar iman. Maksudnya apa? Pertama, kami mempelajari tauhid dan mempelajari rukun iman. Dan dengan hikmah yang sangat agung dari hikmah Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Al-Quran dengan tartib, dengan tersusun, di mana surah yang turun pertama kepada Nabi SAW dan ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW itu surah dikenal mufassalah, surah-surah yang pendek ayat-ayatnya dan surah-surah yang ada di dalamnya itu berbicara tentang iman, tauhid, rukun iman, surga neraka. Dan sejarah membuktikan bahwa Nabi SAW berdakwah 23 tahun. 13 tahun turun ayat-ayat tauhid, ayat-ayat berkaitan dengan iman, penjelasan surga dan neraka. Baru 10 tahun berikutnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan dzikrul halal wal haram, awamir wa nawahi, tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan penyebutan halal dan haram dan berkaitan dengan perintah dan larangan.
itu setelah 13 tahun. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Innama awalu ma nuzila minhu," yani minal Quran, suratul mufassalah fiha dzikrul jannati wan nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya yang pertama diturunkan dari Quran adalah surah Mufassal. Surah Mufassal adalah surah-surah yang pendek ya. Seperti ayat-ayat yang dibacakan tadi atau wan naziat, amma yatasaalun dan seterusnya. Yang di dalam menyebutkan surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sehingga tatkala orang-orang itu telah kuat dalam Islamnya, maka turunlah tentang penyebutan halal dan haram. Itu kata perkataan Aisyah radhiyallahu taala. Qala walau nazala awalu syai'in la tashrabul khamra laqalu landadul khamra abada. Walau nazala wala taznu laqalu lana azina abada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya Allah menurunkan ayat Quran yang pertama adalah larangan minum khamr, maka orang-orang akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan khamr. Dan jika ayat yang turun adalah berkaitan dengan larangan berzina, ayat mengatakan wala taqrabuz zina atau wala taznu, janganlah kalian berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hikmah dari Allah Ta'ala, bahwa Allah menurunkan ayat-ayat tentang iman. Baru setelah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam hukum, perintah, larangan, halal dan haram. Maka ini yang dimaksud oleh ungkapan Jundub bin Abdillah. Dan demikianlah Rasulullah SAW mengajari para sahabat dengan kalimat iman, dengan kalimat tauhid. Karena ini adalah usulnya, pokoknya adalah dasarnya, dan dia adalah motivasi awal yang akan menjadikan manusia mentaati Allah dan tunduk kepada setiap hukum Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran ini berbicara tentang tauhid, syirik, iman, kufur, lalu menyebutkan pahala bagi yang beriman dan menyebutkan ancaman bagi yang kufur. Itu adalah ayat-ayat yang pertama. Karena isi Al-Quran ini seperti saya sering jelaskan dari ungkapan para ulama, isi Al-Quran itu ada 3 pokoknya. Jadi ayat yang 6.600 sekian ayat, 30 juz, 114 surah, inti pembahasan Quran ada 3. Yang pertama, isi Quran adalah berbicara khobar, berita. Ya, berita yang mewajibkan kita iman. Berita tentang Allah, nama-namanya, sifatnya, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kebesaran Allah. Berita tentang masa yang lalu, dari mulai penciptaan Adam, para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu, dan berita yang akan datang dari hari kiamat, alam kubur, arasatil kiamah, surga dan neraka, dan berbicara tentang alam gaib, berita tentang para malaikat, tentang alam jin yang mewajibkan kita beriman. Ini adalah khobar.
Dan awal turun Quran seputar ini. Jadi awal Quran turun di seputar ini. Yang kedua isi Al-Quran itu adalah al-wa'du wal wa'id, berupa ancaman dan kabar gembira. Artinya kabar gembira bagi orang-orang beriman, kabar gembira di dunia, kabar gembira di alam kubur, kabar gembira di arasatul kiamah, kabar gembira tentang nikmat surga. Wa'id, ancaman. Ancaman di dunia, ancaman di alam kubur, ancaman di arasatul kiamah, ancaman di neraka. Ini adalah bagian yang kedua. Dan ini masih berkaitan dengan iman. Sedangkan yang ketiga isi Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dzikrul halali wal haram, ahkam, hukum, halal haram, perintah dan larangan. Dan dengan hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan tartib ayat-ayat Quran itu adalah bagian yang pertama dan kedua, baru bagian yang ketiga. Maka inilah makna dari ungkapan Jundub bin Abdillah, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Bukan berarti mempelajari iman tidak pakai Quran, tapi ini yang diajarkan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian yang keempat dari hadis ini atau dari asar ini, pembelajaran yang sangat agung. Beliau mengatakan kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran. Ungkapan ini sebagai dalil bagi kita dan bantahan kepada orang lain yang menyimpang dalam masalah besar ini, yaitu munculnya sebagian orang hari ini berkata dengan istilah populer hari ini, yang penting esensi. Yang penting bukan keyakinan wajib berhukum dengan Islam. Yang penting bukan keyakinan kita, keimanan wajib menegakkan syariat Islam. Yang penting ajaran Islam ada. Maka muncul istilah hari ini, bukan Islamisasi. Ada istilah mereka mengindonesiakan Islam. Bukan mengislamkan Indonesia, tetapi apa? Mengindonesiakan Islam. Bukan mengislamkan Indonesia. Jangan pernah berpikir dan berharap Indonesia berhukum dengan hukum Islam. Maka lihatlah, kaidah sangat penting dalam Islam adalah iman. Karena perlu dipahami, orang yang mengamalkan amalan Islam tapi tidak mengimaninya, maka mereka adalah orang munafik. Dan amal mereka adalah amal orang munafik. Orang-orang munafik sholat, mereka juga menunaikan zakat dengan keterpaksaan, mereka berjihad dengan keterpaksaan, tapi mereka tidak meyakininya. Dan orang-orang yang mengklaim iman tapi tidak mengamalkan amalan Islam, maka mereka adalah berpaham Murji'ah, yang mereka mengatakan iman itu cukup dalam hati atau lisan saja, tidak perlu amal. Mereka adalah kaum Murji'ah. Maka Islam yang hak, Muslim yang hak, mukmin yang hak, yang mereka adalah Sunni, adalah mereka yang menggabungkan iman dengan amal. Dan iman ini adalah asas. I'tiqad adalah asas dalam agama kita. Jika seseorang melakukan bagian-bagian dari amalan Islam dan amalan-amalan yang dibenarkan dalam Islam, atau ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah, mereka mengamalkan amalan itu, tapi mereka tidak beriman,
dan tidak ikrar dengan kalimat syahadatain, dan mereka tidak mempelajari kalimat ini, tidak memahami kalimat ini, maka tidak bermanfaat semuanya. Maka lihatlah dalam hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam bab puasa, setidaknya ada 3 hadis dalam bab puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban. Ini siapa yang dia menegakkan puasa dengan dasar iman dan berharap dengan pahala dari Allah. Barang siapa yang dia menegakkan sholat malam dengan dasar iman dan ihtisab, dan barang siapa yang menegakkan sholat malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Di situ adalah dzikrul iman, wajib dengan dasar iman. Setiap orang yang mengamalkan amalan dalam Islam yang tidak didasari iman, maka ini adalah amal munafikun, amal orang-orang munafik. Laisa amal min ahlul iman, bukan amal dari ahlul iman. Dan ini kaidah penting dalam akidah Islam. Sesuatu yang tidak boleh ragu orang mukmin dengan kaidah ini. Dan Jundub bin Abdillah mengungkapkan ungkapan para sahabat yang lainnya. Fata'alamnal imana qabla an ta'alamal Qur'ana. Jadi ini wajib bagi setiap mukmin. Dan sekarang ini akan dirusak akidah ini. Dengan Islam Nusantara hari ini, istilah baru, ya. Karena di sini ada campur tangan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh ahli sunnah, yang mereka akan mengatakan bahwa Islam itu penjajah. Islam yang datang dari Arab penjajah. Kenapa? Karena menjajah tentang adat istiadat Indonesia. Seperti dihubungkan Islam dengan pakai baju gamis, oh ini Islam Arab itu. Oh ini mengambil budaya Indonesia. Ya. Maka di sini apa? Ya. Mereka mengatakan jangan mengislamkan Indonesia. Ya. Tetapi mengindonesiakan Islam, tidak ada islamisasi. Maka mereka mengatakan Islam Nusantara adalah Islam ala Indonesia. Ya. Semestinya mesti ada Nabi Nusantara gitu. Ya, kalau ada Islam Nusantara, mesti nabinya Nabi Nusantara. Gitu. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antum berapa kali tamat baca Quran? Ya. Sebenarnya Islam Nusantara ini, kalau yang dimaksud adalah Islam yang dikemas dengan budaya Indonesia, dan Islam ya, dibenarkan dengan budaya Indonesia, sebenarnya gampang ya. Antum baca dalam Quran kata-kata ya ayuhan nas, silakan nanti antum ambil ya, dengan Quran ya, pakai laptop atau pakai HP ya. Antum supaya mudah gitu ya, tulis ya ayuhan nas, akan muncul ayat-ayat yang mencantumkan kalimat ya ayuhan nas. Saya akan kasih contoh 2 saja ya, kata-kata ya ayuhan nas. Yang pertama atau 3 ayat ya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Itu yang pertama muncul dalam Quran. Kata-kata apa? Ya ayuhan nasu wudu. Kedua surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin.
Yang ketiga, saya lupa ayatnya di ayat berapa itu. Cari aja. Ya ayuhan nas inni rasulul ilaikum. Ini kan kata-kata ya ayuhan nas. Pertama, wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pembelajaran, obat dari Rabbmu, ya, dan obat bagi setiap penyakit yang dalam hati, dan sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini berbicara Quran. Ketiga, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum. Inni rasulun ilaikum. Yang ketiga, Allah berfirman, sesungguhnya aku, itu menyatakan Nabi kita, Rasul kepada kalian. Kata-katanya apa? Ya ayuhan nas. Berarti menunjukkan bahwa Islam itu syumulia, Quran itu syumulia, tidak berkaitan dengan teritorial, tidak berkaitan dengan kabilah, tidak berkaitan dengan apa-apa, tapi berkaitan dengan manusia. Kecuali orang yang mengklaim Islam Nusantara, karena memang mungkin dalam sejarah di Indonesia dulu para jamaah mungkin pernah nggak di SD, di SMP berbicara tentang ya nenek moyang Indonesia siapa? Dulu katanya ada gitu kan yang mengklaim nenek moyang kita manusia purba gitu ya. Kalau saya nggak setuju, saya nenek moyangnya Adam gitu. Dan saya adalah orang yang dipanggil ya ayuhan nas gitu. Ya ayuhan nas. Jadi Quran ini ya ayuhan nas, tidak mengatakan ya ayuhal Quraisy, ya ayuhal Arab gitu, enggak, ya ayuhan nas, menunjukkan syumuli, menunjukkan universal Islam ini. Dan Quran ini universal untuk semua manusia. Kenapa? Karena hitamnya ya ayuhan nas. Maka yang tidak merasa dipanggil berarti bukan manusia. Ya. Ya mungkin kalau teorinya teori Darwin, yang mengklaim bapaknya monyet gitu. Ya ayuhan nas. Jadi sini. Jadi Islam Nusantara cukup dengan ayat tadi itu batal gitu. Karena ya ayuhan nas, universal Islam ini. Kemudian tidak bisa bahwa orang yang komitmen kepada Islam itu identik dengan radikal atau anti NKRI. Justru Islam Nusantara ya tidak NKRI. Islam Nusantara tidak akan NKRI. Kenapa? Karena mewajibkan orang hanya dengan satu pendapat. Ya. Kalau dikatakan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berarti harus menghargai semuanya. Dan Islam mengaitkan dengan penciptanya saja, Allah Ta'ala. Dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat Islam, tidak berkaitan dengan teritorial, tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan adat istiadat, tidak ya. Kalau ada istilah Indonesiasi, maka harus ada jahiliyasisasi gitu kan. Ketika Nabi SAW turun kan tidak menjadikan Islam jadi jahiliyah gitu kan. Kalau ada Islam Nusantara menjadikan Islam harus jadi Indonesia, maka berarti sejak dulu mestinya apa? Ada jahiliyasisasi gitu kan. Karena Nabi SAW diutus di tengah-tengah orang jahiliyah. Apakah Nabi SAW menjadikan Islam jahiliyah? Enggak gitu kan. Maka di sini para sahabat memahami iman dengan jelas terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kita mengatakan yang penting esensinya. Kita pun wajib meyakini kalau ada hakim sekarang, hakim atau apa di Indonesia namanya apa? Qadi di Indonesia namanya apa? Jaksa atau hakim atau apa? Pencuri dipotong tangan, ya. Pezina diranjam, yang membunuh dibunuh. Tapi dia tidak meyakini wajibnya berhukum dengan Quran. Tidak bermanfaat apa yang dia lakukan.
dan tidak akan dapat pahala. Sehingga orang meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Islam, wajibnya berhukum dengan Al-Quran. Dia meyakini dulu, karena ini adalah iman. Karena sesuatu yang tidak didasari dengan iman, dia akan berlalu dengan waktu. Coba kita lihat ya, dalam dunia politik aja gitu kan, orang berwajah ceria gitu kan, kemudian dermawan, tergantung kebutuhan apa? Politik kan itu. Maka ada istilah, tidak ada ya teman yang abadi, tapi yang abadi adalah apa? Kepentingan yang abadi kan itu. Kenapa? Karena bukan iman. Kalau orang itu berbuat kebaikan karena iman, maka dia tidak akan berubah kebaikan itu dengan sebab perubahan zaman, kondisi dan sebagainya. Kenapa? Karena dasarnya iman. Maka orang-orang munafik, mereka menampakkan baik ketika ketemu dengan orang-orang beriman, dan mereka berubah ketika mereka bertemu dengan orang kafir. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau orang beramal tujuannya adalah duniawi, tujuannya adalah bukan iman, orang dermawan, orang membantu, orang bersikap baik, orang bersikap ramah, tujuannya dunia, maka tidak abadi. Dan dia tidak akan istiqomah, dan dia tidak akan tegar dalam melaksanakan itu. Tapi orang yang didasari dengan iman, mereka akan kuat. Akan kuat. Kan sering kita tahu, kenapa orang sedekah? Karena ingin dapat dukungan. Kenapa nyumbang karpet? Karena ingin dapat dukungan dari masjid-masjid itu. Ketika dia tidak ada yang mendukungnya, karpetnya diambil lagi. Kenapa? Karena tujuannya bukan iman. Fata'alamnal imana qabla an nata'alamul Quran. Dan ini iman. Ada asal. Ini adalah asal. Bagi setiap mukmin, ini hal yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, karena waktunya, bahwa di dalam riwayat ini menunjukkan satu pembelajaran yang sangat agung. Al ilmu wal fahmu. Ilmu itu faham. Nah, dalam ungkapan Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Fata'alamnal Qur'ana fazdadna imana." Kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Menunjukkan bahwa mereka itu paham kepada Al-Quran. Thalabul ilmi untuk paham. Belajar adalah untuk paham. Maka lihatlah ungkapan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika mengomentari tentang salafus saleh. Qala inna man kana qablakum ra'auhu ay al-Qur'an rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha fil lail wa yunafidunaha bin nahar. Beliau mengatakan keadaan orang-orang sebelum kalian beranggapan terhadap Quran adalah surat dari Rabb mereka. Jadi dapat surat, setiap ayat seperti kita mendapatkan surat dari Allah. Maka mereka mentadaburi Al-Quran di waktu malam dan mereka mengamalkan isinya di waktu siang. Jadi mereka tidak duduk bersama ayat kecuali mereka paham maknanya. Abdullah bin Abbas berkata,
la an aqra al-baqarata wa ala imrana ahabu ilayya. Ini la an aqra al-baqarata wa ala imrana uratiluhuma wa atadabaruhuma ahabu ilayya min aqra al-qur'ana kullahu hadmaratan. Kata beliau, lebih baik aku membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil bacaannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, dan mentadaburi maknanya. Lebih baik ketimbang aku membaca Quran 30 juz tapi dengan cepat dan tidak paham maknanya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la an aqra'a al-zalzalah, idza zulzilati ardu zilzalaha, dan al-qari'ah ahabu ilayya min aqra'a al-baqarata wa ala imran tahdhiran. Aku lebih senang membaca surah idza zulzilati ardu zilzalaha dengan al-qari'ah, dengan mentadaburi maknanya, ketimbang aku membaca Ali Imran dan Al-Baqarah tapi dengan cepat dan tidak paham maknanya. Kenapa? Karena inti dari Al-Quran adalah paham. Nah, bagaimana mungkin kita akan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan sebagai petunjuk dan sebagai mau'izah kalau kita tidak paham maknanya? Kalau kita tidak mentadaburi maknanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu kemestiannya. Karena para sahabat mengatakan, kami belajar Quran dan kami bertambah iman. Dan saya ingin menukil dari seorang ulama terdahulu kedekatan mereka dengan Al-Quran. Muhammad ibn Syuja berkata ketika beliau sakratul maut, ketika di akhir hayatnya, dan dihadirkan atau hadir sejumlah orang, qala fi hadratil maut laqad khatamtu al-Qur'ana bidzalikal bait salasata alafin marrah fis sholati, katanya. Beliau mengatakan, sungguh aku telah menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran di rumah ini. Berapa, katanya? 3000 kali hatam dalam sholat. Jadi bukan membaca di luar sholat, 3000 kali dalam sholat. Ya, itu 3000 kali, salah satu alaf dalam sholat. Dan beliau mengatakan, dan aku mentadaburi maknanya, artinya paham maknanya, paham maknanya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan di sini, ya mungkin juga tidak sempat pertanyaannya sini, bahwa sesuatu yang wajib kita paham di sini tentang Quran dan apa yang disampaikan oleh Jundub bin Abdillah, bahwa para sahabat memang sangat jauh dengan kita hari ini. Mereka memahami Quran itu sebagai hujjah, berargumentasi. Oleh sebab itu mereka sangat paham setiap ayat, maksud dan tujuannya, dan hukum apa yang ada di dalamnya. Coba kalau antum dikasihkan ujian hari ini, walaupun ujian bukan satu standar untuk antum menjadi orang yang selamat di surga dan neraka, ya, tapi satu standar, ya, jati diri seorang muslim. Kalau antum ditanya, akhi, sebutkan sejumlah ayat yang memerintahkan kita bertauhid, kira-kira apa jawabannya? Sebutkan antum. Ayat yang pertama Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kedua, ayat-ayat tauhid, ayat kursi, Masya Allah, Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Ketiga, antum tahu surah Al-Fatihah semua kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayuhan nasu budu
rabbakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejumlah ayat. Ya, apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sejumlah ayat. Kalau ada orang lain tanya sama antum, antum sholat 5 waktu, mana dalilnya? Dalam Quran perintah sholat kan ada perintah umum, wa aqimus sholata wa atu zakat. Ini diulang-ulang tidak kurang dari 40 ayat dalam Quran. Ayat yang menunjukkan perintah sholat 5 waktu, apa ayatnya? Ayatnya antum sering banyak imam baca aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri innal qur'an al-fajri kana masyhuda. Perintah zakat, apa ayatnya? Ya tadi. Ancaman orang yang tidak menunaikan zakat, contohnya apa? Surah At-Taubah ya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi adzabin alim. Ayat-ayat. Ya. Antum meyakini Allah di mana? Di atas langit ya. Ayatnya apa? Ar-Rahmanul 'alal arsyis tawa. Disebutkan dalam Quran dalam berapa kali? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, sumastawa 'alal arsy, diulangi dalam 6 kali. Disebutkan istiwa dalam 7 ayat atau 8 ayat dalam Quran. Ayat yang lainnya apa? Allah berada tinggi di atas langit. Sabihisma rabbikal a'la. Ayat kursi tadi ujungnya apa? Wa huwal aliyul azim. Aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Mi'raj dan sebagainya. Ayatnya. Ayat yang berkaitan dengan Allah tinggi di atas arasnya. Orang mukmin wajib dia mengetahui dalil. Nah, contoh yang terakhir ini. Ya. Kita berikan contoh dalam Quran. Antum ditanya, sebutkan dalil yang menunjukkan tidak ada lagi Rasul dan tidak lagi Nabi. Sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tidak ada lagi Nabi. Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling populer, yang orang bisa berdalil dengan semuanya apa? Wa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum wakin Rasulullah wa khatama nabiyyin. Ayat yang lain yang menunjukkan tidak ada lagi nabi. Ya, mungkin ada ayat yang sulit, ada ayat yang mudah. Ada ayat yang paling mudah yang tadi. Tapi cukup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madin. Ada hubungan enggak dengan tidak ada lagi nabi? Kenapa? Ya, karena Allah telah menyempurnakan, menunjukkan tidak ada lagi nabi. Ketiga, contoh ayat. Ayat yang hafal semua. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wah, ini ayat tentang tidak ada lagi nabi. Kenapa? Ya, karena ayat ini ayat yang terakhir turun. Ya. Atau ayat yang tadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, menunjukkan bahwa rahmat untuk alam semesta dalam arti umum, tidak lagi nabi setelahnya. Jadi artinya apa? Orang mukmin dengan Quran tingkatan-tingkatan berbeda, tingkatan orang memahami Al-Quran, dan ini kemuliaan. Maka beda tadi. Kenapa kita tidak bertambah iman ketika kita baca Quran? Karena kita tidak paham kepada makna yang ada di dalamnya. Ya. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka mempelajari Quran 10 ayat dan mereka mengatakan kami tidak melampauinya sehingga kami memahami apa? Maknanya. Sehingga kami memahami maknanya. Nah, dan dari ungkapan Abdullah bin Jundub bin Abdullah menunjukkan bahwa majelis ilmu adalah majelis bukan sekedar tempat rekreasi untuk antumnya. Kan antum mungkin banyak ya
Daripada kita di rumah banyak masalah, ya kita ke masjid gitu ya. Ini udah capek kerja, ya di masjid lah gitu. Artinya tidak, tapi majelis itu majelis khusus untuk ilmu ya, dzikrul halal wal haram. Demikianlah pelajaran yang kita bisa ambil dari asar Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.